Shalom Wisdom Seekers, welcome back to Wednesday Bible Wisdom. Tema kita hari ini adalah Beast Race Part 1. Wah, kira-kira apa ya pembahasannya? Pasti akan menarik banget nih untuk disimak. Teman-teman udah gak sabar kan? So, langsung saja kita saksikan Beast Race Part 1. But first of all, come on everyone, we're gonna praise and worship God together. God bless you all. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami boleh kembali Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bila kami boleh terus diingatkan akan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami boleh diingatkan kami punya Allah yang sangat mengerti kami. Bapa yang mengerti kedalaman hati kami. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh menaikkan ucapan syukur kami. Pujian kami, isi hati kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. I have a Father. He calls me his own. He'll never leave
kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Kalau Engkau adalah Bapa yang sangat mengerti kami. Sampai kedalaman hati kami Kau pun tahu Tuhan. Sampai setiap tetesan air mata kami Kau mengerti Tuhan. Dan Kau mendengar setiap doa kami Tuhan. Seruan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh duduk di kaki-Mu. Seperti anak yang rindu mendengar hati Bapanya. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh membuka hati kami untuk mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Bapa. Kami rindu Tuhan, kami haus akan Engkau. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami akan dipuaskan oleh Engkau. Setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau, akan Kau segarkan, akan Kau cukupkan, akan Kau puaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua kami mengucap syukur Tuhan. Yarala bashanda yarala taka yanana shende tiyanana nase. Hushanda yarala taka yarala shanda yataka yarala yarala. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, Shalom Wisdomers. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Pak Aruna in the house. Shalom semuanya. Kita percaya hari-hari ini kita dalam keadaan baik, walaupun keadaan kondisi saat ini masih juga belum teratur, belum settle gitu. Tapi percaya perlindungan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. By the way, Pak Aruna, Ya, bajunya keren, Kayaknya jas baru. bukan. Berarti mau ngomong serius nih. Iya, oke. Pak Runa, Ya, gimana? apa namanya? Mau ngasih tips sedikit buat teman-teman para wisdomers yang menonton acara Wednesday Bible Wisdom, dan apalagi sekarang kita ngebahas tentang akhir zaman. Akhir zaman. Kalau Oke. saya itu mau belajar dari akhir zaman dari pembahasannya Pak Runa, biasanya menonton tayangan-tayangan yang sebelumnya, sehingga itu kayaknya puzzle-puzzlenya kerangkum. Oh, Dapet ya? tahu. Kenapa Pak Runa ngomong ini? Oh, karena ada ini. Apa ada cara lain, Pak, yang bisa membuat para wisdomers mengerti ajaran ini lebih baik lagi? Ya, sebetulnya begini. Kalau bisa dapat sebuah channel yang urut kan lebih enak ya. Ya. Masalahnya akhir zaman kan update-nya itu kan beda-beda. Jadi selalu ada puzzle yang harus nyambung dengan sesuatu. Ya. Kalau mau diurutkan ya setelah kejadian baru diurutkan bisa. Cuma masalah yang paling repot itu kan beda ya antara khotbah dengan rekaman yang panjang dengan talk show. Kalau khotbah itu kan saya ngomong, kemudian orang dengar, selesai satu materi. Ya. Dan Anda nggak bisa tanya, Anda nggak bisa potong saya, nggak bisa selak saya. Betul. Jadi kalaupun saya ngomong di depan, tiba-tiba terus saya janjikan di akhir terus saya lupa, atau waktunya sudah habis, karena ada waktunya, itu Anda nggak bisa komplain itu. Tapi puji Tuhan loh, sekarang sudah ada kayak digital seperti ini, yang sudah medsos seperti ini, dengan ada talk show ini, kan ya pertanyaan dari para teman-teman diwakilkan oleh host. Cuma ya memang ada positif negatif. Kadang-kadang kalau khotbah bisa full, kalau saya kecepatan, saya ngomong ketinggian atau kerendahan, nggak ada yang mengingatkan. Betul. Tapi kalau talk show bisa cocok. Nah, gitu. masalah durasi juga kan ya Pak. Kadang dalam penjelasan gitu. Apalagi misalnya penjelasan sudah pernah dilakukan di penjelasan sebelumnya. Betul. Jadi biasanya Pak Aruna tidak memberikan penjelasan yang terlalu ini karena masalah durasi, yang akhirnya berharap para wisdomers itu mendengar penjelasan Pak Aruna di khotbah-khotbah yang lain. Memang ada banyak pertanyaan, Pak Bro, bahwa
Pak ini bahas ini nih kok bisa tiba-tiba muncul begini nih, dasarnya apa? Iya. Itu sama saja meminta saya untuk kembali ke 8-9 tahun yang lalu. Iya. Saya ini bicara akhir zaman dari tahun 2009. Ya sudah lama sih, dari tahun 2000 awal, 99 sudah bicara. Cuma betul memang saya mendapatkan impresi. Surat Tuhan terlalu tinggi ya, impresi. Desember awal menuju akhir saya biasa berdoa dan ada sebuah kesan yang saya tangkap kuat sekali. Saya harus bicara soal akhir zaman. Padahal sudah bicara itu sudah lama loh. Iya. Tapi saya mengerti. Ya, urutkan. Doakan saya lah Pak Bro dan Wisdomer ya. Iya. Kita doakan Pak Aruna. Nanti satu hari saya rangkum urutkan. Ya. Sedapat mungkin lah supaya ada dokumentasi yang lengkap ya. Lengkap gitu. Kita akan buat lebih panjang. Sama gini, nemenin saya nggak nih? Nemenin dong. Nemenin ya? Iya, setia kita. Siap-siap kurus. Oh iya. Panjang ini. Siap. Jadi kelihatannya kita harus masuk dimensi yang baru ya. Lebih santai, ngobrol, bisa mengorek lebih dalam dan gitu. Anda masukkan saja pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang apa bisa kita cover gitu apa. Iya. By the way, Wisdomers, 3 minggu lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para Wisdomers yang ada di YouTube, yang ada di IG, yang ada juga yang masuk di yang lainnya di WhatsApp. Jangan lupa masuk di WhatsApp grupnya di Wednesday Bible Wisdom. Nah, pertanyaan itu akan dijawab nanti 3 minggu lagi dari sekarang. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa kita melakukan ini biasanya tidak ada skrip. Jadi benar-benar ngeflow, tergantung Pak Aruna mau mengarahkan kemana. Cuman saya hanya kadang bertanya itu mengingatkan untuk urusan timing, karena kan kita semuanya ada timing. Kalau lebih dari 1 jam lebih, ya kuota kita bisa bobol itu yang nonton. Saya punya visi satu. Gimana Pak? Kalau saya bikin tanpa skrip gini, semuanya lebih natural, lebih genuine ya. Yang terakhir itu adalah hostnya lebih stres dan bisa lebih kurus. Dan kalau mau lebih kurus, stay. Jadi menjadi hostnya Pak Aruna itu udah seminggu sebelumnya saya sudah stres biasanya. Dan tadi tipsnya ya Pak ya. Tipsnya. Jadi menonton tayangan-tayangan tentang akhir zaman dari Pak Aruna di tempat-tempat yang lain sehingga puzzle-nya bisa ketemu. Kita berharap dengan begitu teman-teman akan bisa lebih mengerti lagi. Pak Bro, kita update kondisi hari ini. Update nih ya. Perjanjian damai Israel dengan UEA yang diprakarsai oleh kakak Trump. Oke. Kita tahu bahwa mantunya ikut juga tuh. Mantunya ikut juga. Ya, banyak orang, ya kita tahu kakak Trump sebentar lagi di November akan ada pemilihan. Ya. Kalau kita ngomong Benjamin Netanyahu, ada juga kepentingan. Saya dengar itu, nanti Pak Bro bisa jelaskan. Tapi saya melihat begini, bahwa ada aneksasi pencaplokan daerah tepi barat oleh Israel kepada wilayah Palestina. Nah kalau saya lihat tepi barat itu Yordan ya Pak Bro? Bukan ke sana arahnya. Oh bukan ke sana? Jordania ya maksudnya? Iya benar. Oh enggak, Jordania itu aman-aman saja. Oke. Tapi kalau ke arah timur, jadi Jordania itu ada sebelah timur Israel. Tepi barat itu tepi yang sekarang memang menjadi pertarungan antara perebutan Israel dan Palestina. Nah, jadi ini Israel memang kalau dibilang dia itu menarik perhatian untuk dirempuk rame-rame. Dan cerita ini kan sudah lama dari zaman dulu ya. Tindakan mereka itu menjadi sebuah sandungan sehingga bangsa-bangsa lain tuh kayak maunya menghantam gitu. Apa ini ada hubungannya dengan aliyah waktu itu Pak Bro? Nah, pencaplokan daerah akhirnya harus membuat kalau aliyah adalah mereka pulang. Ya, mereka harus pulang. Ya. Perlu wilayah, tempat tinggal. Betul. Nah, pencaplokan ini menjadi salah satu bagian mereka mengatakan, kami ini dapat tanah ini, dasarnya adalah firman Tuhan. Aku telah memberikan kepadamu. Waktu dia dengan dasar ini, dia mengatakan daerah itu milik kami. Kami dapat dengan cara perang. So, waktu kami pergi dalam pembuangan dan kemudian dalam masa diaspora, tanah itu diduduki oleh orang-orang lain. Dan mereka mau ambil balik. Cuma karena mereka itu kan selama ini dimusuhi oleh bangsa-bangsa, jadi waktu mau mengambil balik, bangsa-bangsa lebih pro kepada orang yang tinggal di sana, bukan kepada tanda kutip pemilik. Ada belas kasihan. Ya, itu kita tahu lah nuansa antisemit banyak sekali di sana. Jadi ributlah di situ. Nah,
Saya jadi ingat Mazmur 2, Pak. Mazmur 2. Ayat 2. Raja-raja. Pasal 2. Pasal 2. Ya, pasal 2 ayat 2 ya. Di mana raja-raja dan pembesar bermufakat mau menzolimi Israel atau bangsa yang terpilih. Ya. Jadi begini nih, cerita soal Mazmur 2. Kita start dari Mazmur 2 dulu. Oke. Kitab Mazmur ini kan kitab yang luar biasa. Bahkan ada studi khusus kitab Mazmur dikatakan bahwa yang tengahnya ayat mana, dari Kejadian sampai Mazmur itu jumlahnya berapa, Mazmur sampai Wahyu jumlahnya berapa. Ya, betul. Dari angka itu bahkan ada yang mengatakan bahwa pasal-pasal di Mazmur itu mewakili setiap tahun. Jadi mewakili. Dan waktu saya baca, ya memang Kejadian, ada berapa Kejadian, ada kemiripan bahwa Mazmur sekian itu cocok dengan tahun ini, Mazmur sekian tahun ini, sampai sekarang. Nah ini seru. Nah yang tadi Pak Bro bilang mengenai Mazmur 2, maka rusuhlah bangsa-bangsa, bermufakatlah para raja-raja, pembesar-pembesar untuk bersatu melawan yang diurapinya. Itu digenapi pertama kalau kita lihat bahwa firman Tuhan itu kan berulang. Ya. Apa yang ada di PL, bayangan yang ada di PB. Betul. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi di Kisah Para Rasul, their story itu adalah our story. Itu prinsipnya. Jadi kalau Anda, kenapa sih kegerakannya begini-begini? Ya lihat aja Kisah Rasul. Buat saya sih Kisah Rasul itu adalah story-nya mereka dan story saya. Story kita semua gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang nggak setuju dengan cara ini karena itu beda doktrinnya. Nah, dari cerita ini terjadi berulang kali. Kayak akhir zaman tuh berulang kali loh, Pak Bro. Contoh, kisah bahwa bermufakatlah para pembesar-pembesar, raja bangsa-bangsa bersatu melayani diurapi. Siapa diurapi hari itu? Daud. Ingat, Daud itu dirempuk banyak bangsa loh. Dan satu dari dua orang di muka bumi ini yang nggak pernah kalah perang seumur hidup. Sampai mati. Daud salah satunya. Dari hidup sampai meninggal, nggak pernah kalah perang. Jengis kan pernah kalah perang. Kalau kita ngelihat, Daud dipenuhi. Tapi kisah ini juga kisah Tuhan Yesus. Anak Daud. Ingat, Pontius Pilatus, ya toh? Ada kaitannya ya Pak Bro? Ribut besar sama Herodes. Begitu terkait Tuhan Yesus, bersahabatlah hari itu. Ingat imam besar, Hanas, Kayafas, grup imam besar, grup kerohanian, grup pemerintahan. Pilatus dari versi Romawi, Herodes juga raja wilayah hari itu, ini gubernur yang satu lagi, bersatu. Melawan diurapi siapa? Tuhan Yesus. Jadi bicara mengenai Daud, Tuhan Yesus, tetapi ini juga bicara mengenai bangsa pilihan. Merepresent. Represent. Jadi kita nggak bisa bilang ini ayat cuma terjadi di kisah Daud, selesai. Enggak. Makanya tadi Pak Bro cerita perjanjian lama merepresent perjanjian baru. Jadi bayangan tadi itu. Iya. Terjadilah, siapa yang diurapi? Israel diurapi. Israel. Diurapi gimana Pak? Itu bangsa nggak percaya Tuhan Yesus. Begini, ini bangsa pilihan. Iya. Ini bersatulah bangsa-bangsa melawan. Dan Mazmur 2 tuh menceritakan bahwa bangsa ini tuh musuhnya banyak. Itu satu tuh Mazmur 2. Mazmur 2. Padahal kalau kita ngelihat gak cuma Mazmur 2 loh. Banyak kisah tentang ini. Sebuah contoh masih ingat tidak? Kita bicara soal Yoel 2 nih. Yoel 2 seru. Yoel 2. Ada lagunya tuh. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hujan awal, hujan akhir. Itu kisah dimulai dari situ. Yoel 2. Itu dimulai dengan hujan awal, hujan akhir. Lalu muncullah pada hari-hari terakhir terjadi, ya toh, goncangan langit segala macam, dan Tuhan akan memberikan karunia kepada teruna, anak muda, penglihatan kepada anak muda, mimpi kepada orang-orang tua, dan goncangan-goncangan. Apa akhirnya? Supaya pertobatan terjadi. Hati Bapa. Oh itu lagi nanti terjadi dulu masalahnya. Setelah Yoel 2 selesai, Yoel 3 yang seru. Saya bacakan ya, Yoel 3 ya. Ini panjang cerita nih. Seru Pak. Kita lihat mengenai kitab Yoel. Jadi Yoel 1, 2, 3 sebetulnya mirip-mirip isinya. Coba kalau Anda lihat, Yoel ini kan sekitar 835, 746 sebelum Masehi. Nggak penting ya. Pusing Pak Bro. Yoel ini kalau kita lihat, seluruh nabi yang ada di PL, itu semua tidak pernah ada satu orang pun yang bisa lihat zaman gereja.
Beneran loh Pak Bro. Cari coba. Musa, Yehezkiel, Yeremia, Yesaya pernah tidak bicara mengenai zaman gereja? Tidak pernah. Tidak pernah. Mereka cuma bicara PL. Nabi di sini cuma bicara di sini. Nabi di sini bicara di sini. Nabi di sini bicara di sini. Batasnya begitu Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang ini. Itu Matius 16. Yaitu pernyataan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pernyataan gereja itu. Setelah itu nggak ada nabi yang bisa lihat. Nggak ada yang bisa lihat. Jadi zaman pertobatan terjadi, peristiwa Azusa, Pyongyang, Topeka, nggak ada yang ngelihat. Nabi mana yang lihat? Tidak ada. Tapi dari semua nabi ini, setelah masa gereja nih, kan nanti ada masa lain nih di sini. Ada satu nabi yang bisa ngelihat di sini, di garis ini. Ini garis ini adalah garis, ini zaman PL, tiba-tiba berhenti. Tuhan Yesus datang kan? Lahir, segala macam. Ini masa anugerah nih. Ini anugerah. Setelah masa ini berakhir lagi, disambung lagi kisah akhir zaman. Nah kalau kisah akhir zaman ini, nabi semuanya banyak yang bahas. Daniel tuh bahas sampai di sini. Tapi zaman ini nggak ada yang bisa bahas. Ada kekosongan yang tidak ada pembahasan. Ya, karena ini zaman anugerah yang tidak dipahami oleh para nabi-nabi. Dibuka khusus rencana Tuhan keselamatan. Besar loh. Makanya orang bilang gini, keselamatan jadi Kristen cuma gini aja. Itu bahaya itu. Terlalu dangkal. Dangkal. Ini Tuhan di sini. Ini saya ini pakai baju resmi ini berarti serius nih. Serius. Ini PL, ini masa anugerah ya. Ini PL ke sana. Tapi ada satu nabi namanya Joel yang bisa ngelihat ke akhir ini. Ke akhir dari masa anugerah tadi, Pak? Atau permulaan masa-masa penderitaan. Jadi ada satu nabi yang masih bisa lihat di garis ini. Dia Yoel tidak bicara mengenai yang namanya Pentakosta kedua atau yang ketiga nih, hampir nggak bahas exactly. Tapi dia sudah bisa melihat kisah segini. Nah, dia lihat itu di Joel 2 yang kita sering cerita itu. Yang tanda-tanda terjadi kan? Tapi exactly-nya apa? Nggak kelihatan. Jadi bisa dibilang ketika ngomong tanda-tanda itu yang ngomong teruna, Pak Bro. Itu bisa disebut kayak dia sudah melihat Pentakosta ketiga, kebangkitan generasi Yeremia. Dia melihat ada sebuah kebangkitan besar, pencurahan. Tapi dia nggak tahu namanya apa. Brandnya, mereknya, labelnya apa, dia nggak tahu. Dan saya percaya bahwa kita harus singkirkan perdebatan mengenai brand, label, segala macam. Yang penting adalah esensi yang kuat. Nah, betul. Tetapi yang menarik adalah Joel 3. Nah, di Joel 3 inilah ternyata kalau kita melihat, makanya saya suka sekali begini. Kalau ada fakta yang ada di lapangan dengan yang ada di firman Tuhan, sekarang tuh bisa connect. Kalau kita masuk Joel 3, kan kita bahas berarti sampai Joel 2 tuh biasanya. Joel 3 itu awal dari aneksisasi itu. Pencaplokan itu kan terjadi lama-lama. Tapi kan ada tandanya. Peristiwa ini sebetulnya terjadi 2017. 2017, Bang. Saya cut dulu ya. Siap. 7 angka bagus. Sabat. Satu hari 7 ya. 7 itu hari yang mantap sekali. Pertanyaannya adalah, kalau 7 tahun bagaimana? Super mantap. Ada 7 itu pasti mantap. Makanya Tuhan bilang tahun sabat. Kalau 7 sudah 7 kali gimana? Mantap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. 7 kali 7, 49. Itu adalah double sabat namanya. Nah, tahun setelah double sabat, namanya adalah Jobel. 50. Kalau kita lihat, tahun sabat itu jatuhnya setiap 50 tahun. Saya mau bilang, Bapak Ibu kalau Anda punya waktu ya, nah ini harus dengar yang lama dulu. Kalau enggak nih, datanya mana lagi? Saya tuh pusing, saya nggak mau kasih data. Data sudah ada di masa lalu. Nah, jadi intinya adalah, coba lihat, setiap 50 tahun, 50 tahun, selalu terjadi peristiwa-peristiwa terhadap bangsa pilihan. Misalnya, 1517, Martin Luther. Tambahin 50, tambah 50, tambah 50, tambah 50. 1917, PD pertama, Perang Dunia Pertama. 67, peristiwa perang, 6 hari. Peristiwa. Tambah 7 lagi, endingnya 2017. Itu termasuk itu, waktu itu. Termasuk dalam perhitungan itu. Perhitungan itu. Kalau dibilang, Bapak suka angka. Saya bukan mau suka angka, nggak angka. Numerologi, enggak. Lihat saja faktanya. Ya, ada juga yang komentar tentang
itu kok Pak Aruna bisa dalam menjelaskan satu topik gitu, kayak Holocaust yang kemarin gitu. Kok dia bisa gitu? Jadi kayak ada seolah-olah kayak cocok logi gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Karena Pak Aruna melihat itu semua base-nya dari Alkitab. Ada pattern-nya Pak Bro ya. Kita ini harus pegang firman Tuhan loh. Oke. Alkitab berkata dalam 1 Petrus ya. Tambahkan pada imanmu kebajikan. Jadi ini iman, tambahin 7 hal. 7 hal. Kebajikan, pertama kebajikan. Pengetahuan. Orang kalau bajik doang, compassion, sayang sama orang-orang miskin. Tapi dia nggak punya pengetahuan, repot nih hidup. Dibohongin terus, Bro. Sudah punya pengetahuan, sombong dong. Harus punya penguasaan diri. Penguasaan diri. Tapi maksudnya berapa lama, Pak? Ada tambahkan ketekunan. Ketekunan, kesalehan. Apa itu saleh? Kalau Pak Bro tidak mau ngalami itu, jangan buat sama saya yang itu. Setara ya? Iya. Engkau harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Terus kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua saudara orang lain. Jadi kalau Anda cuma mengasihi orang dalam yang seiman, itu levelnya baru level 6. Ini apakah juga kayak begini Pak Bro? Itu ngomong tentang durasi ya, maksudnya waktu awal gitu, ya kan? Orang oke nih, tapi semua itu dibuktikan tentang waktu, kesetiaan. Melakukan proses ini, itu, dan ini, dan saya itu. Saya bacakan gitu. Supaya Bapak Ibu teman-teman yang nonton juga bisa tahu ya. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Jadi kekristenan tuh, kita nih habisin waktu untuk ngurus beginian. Menambahkan. Kita harus mencintai semua orang. Dan itu belajar loh. Setuju. Bisa. Saya sih nggak sanggup ya. Tapi belajar. Iya. Nah, artinya apa? Pemahaman untuk belajar mengenai akhir zaman, itu jangan disangkutkan dengan kita itu meremehkan sebuah posisi tertentu. Kita harus mengasihi loh. Iya, betul. Jadi kalau saya itu membahas mengenai sebuah keyakinan yang lain, membahas elit global. Pertanyaannya, apakah kita harus mengasihi elit global? Yes, jawabannya. Yang kita tidak suka kan bukan orangnya. Betul. Perbuatan, teknik, kita harus cerdik seperti ular dan tulus. Dan itu 2 loh ya. Kalau cuma 1 melanggar firman loh. Betul. Pak Bro, saya harus ngomong ini loh. Orang tuh banyak mau tulus, tapi nggak mau cerdik karena takut seperti ular. Dosa. Harus 2. Cuma 1 tuh dosa. Tidak sesuai firman Tuhan. Harus 2. Ada dannya soalnya. Ada dannya. Cerdik doang, dosa. Tulus saja, dosa. Nah, waktu kita belajar ini, jadi kalau saya bilang elit global, wow, pahitan namanya. Loh, bukan masalah kepahitan, lagi mengajar kok. Gitu. Nah, dari Yoel 3, ini menarik. Jadi ternyata peristiwanya terjadi 2017. Pak, kalau gitu setiap 50 tahun, ya kalau Tuhan belum datang 50 tahun lagi ya, gitu aja. Tapi gini, itu adalah sebuah garis yang untuk tahunnya aja lama gitu loh. Jadi saya bisa nggak share? Nggak bisa, saya simpan buat diri sendiri aja. Saya bisa kok. Cuma saya merasa bahwa saya harus cerita ini. Namanya cerita kenapa sih ada tahun Yobel, itu kan rekaman 2015 waktu itu. Nah, salah satunya adalah Yoel 3. Ini aneksisasi yang diputuskan sebelum kejadian Uni Emirat Arab ini. Sudah ada cikal bakalnya. Sudah ada 2017. ayat 1. Sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, ini kan bicara mengenai yang Yoel 2, 28, 32 ini. Yang kegerakan besar ini, yang sama ini. Apabila aku memulihkan keadaan Yahudi dan Yerusalem. Yehuda itu Yahudi. Jadi ternyata sebelum masa itu nanti kita akan berakhir, Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Dipulihkan sama Tuhan. Kata pulih ini macam-macam. Bisa dihormati, bisa dapat tanah, segala macam. Jadi menjelang hari itu, Joel sudah bilang, pasti pulih kok. Ingat lah, 47, 48 merdeka, 67, 73, dia menang perang, dia dapat sekarang penguasaan ekonomi, penguasaan politik. Kendaraannya Amerika, ada yang bilang sama saya lagi, Pak, antikristus itu Amerika. Tunggu pembahasan hari ini. Kalau Anda masih membuat sebuah konklusi bahwa Amerika adalah antikris, berarti belum nyampe nih cerita kemarin saya mungkin salah menjelaskan atau mungkin belum nyampe atau salah menangkap. Aku akan mengumpulkan segala bangsa, ayat 2. Segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, lembah penentuan, lembah penghakiman di mana bertemu langsung dengan Tuhan. Di situ. Segala bangsa dikumpulkan loh ini, jadi nggak cuma 1.
Aku akan berperkara dengan mereka di sana. Jadi Tuhan akan ketemu sama bangsa-bangsa ini. Semua bangsa di luar Israel satu hari akan bertemu sama Tuhan. Untuk langsung berperkara. Deal adil. Mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuhan Yesus yang akan mengadili orang untuk masuk ke Tuhan rumah Yesus Bapa? adalah hakim yang adil, akan mengadili. Tapi yang diadili kalau kita tahu adalah pribadi lepas pribadi. Betul. Ini bicara Bangsa. Israel bangsa. Oke. Jadi beda. Beda ya Pak? Nah, siap. Berikutnya. Oleh karena apa mereka ketemu sama Tuhan, mau diadili sama Tuhan? Ayat 2. Karena mereka mencerai-beraikan bangsa Israel ke bangsa-bangsa dan membagi tanah Tuhan. Nah, oh ini ya ampun. Two-state solution. Masih ingat nggak bahwa ternyata Trump itu memutuskan bahwa sekarang yang benernya gimana? Israel mau dibagi dua, separuh Israel, separuh Palestina. Two-state solution, solusi dua negara, atau satu tanah Palestina itu semuanya milik Israel, atau milik Palestina, nggak bisa bagi dua. Aneksasi, ambil. Ini kan kejadian tahun 2016-15 ini. Peristiwa ini. Ini PBB rapatnya di Paris loh ini. Iya betul. Nah oke, teruskan lagi ya. Kenapa mereka mencerai-beraikan bangsa ini? Jadi Tuhan tuh bilang, kamu sudah bersalah ya. Kenapa? Kamu berkumpul bersatu bersama-sama. Untuk tujuan akhirnya adalah membagi-bagi tanah saya. Tuhan bilang. Jadi siapapun yang mau membagi tanah perjanjian, ketemu sama Tuhan. Yang belainnya. Yang siapa yang kutak-atik. Teruskan sedikit. Karena waktu mereka mau bagi gini, mereka membuang undi mengenai umatku. Voting kan? Undi kan voting. Bayangkan, bangsa-bangsa di voting. Yang nolak itu cuma ada sekitar 4. Israel pasti nolak. Amerika nolak. Argentina juga nolak. Indonesia sih doyan, dukung waktu itu. Mereka itu ngundi dan menyerahkan anak laki-laki karena seorang sundal, anak perempuan karena anggur. Artinya apa? Mereka bagi tuh nggak ada kepentingan yang sangat penting. Karena nggak suka aja kita bagi deh. Untuk hal remeh-temeh. Kalau mereka memang sudah perang besar, terus harus dibagi demi keadilan, demi ketenangan bangsa-bangsa, oke. Ini tuh perkara remeh. Hanya untuk seorang sundal. Artinya apa? Untuk kenikmatan saja. Anak perempuan karena anggur. Jadi waktu bagi tuh kayak enteng, kayak pesta gitu. Tuhan tuh marah sekali loh. Diremehkan dan Tuhan berkata, ayat 4, apa sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, Filistin? Itu kan Libanon itu. Dan ingat, pada perjanjian UEA dan Israel yang hari ini, tahun 2020, Libanon sudah goyang, pengen gabung loh. Betul. Nah, kenapa? Nah, saya mau cerita sedikit nih Pak Budi. Seru sekali. Ini kejadiannya pas karena pada Januari tanggal 17, 2017, saya lagi khotbah di sebuah tempat di daerah Bekasi. Itu pas lagi acara memutuskan Israel bagaimana nasibnya. Jadi gini, Dewan Keamanan PBB itu kan ada yang tetap dan tidak tetap. Gitu. Yang tetap tentu saja tidak akan berubah, yang tidak tetap 10 bisa berubah dan jumlahnya bertambah terus. Nah, mereka itu akhirnya Dewan Keamanan PBB ini memberikan usulan rekomendasi kepada PBB. Israel ini kan bikin masalah terus. Caplok kanan, caplok kiri, caplok sana tanpa mengindahkan protokol internasional. Kita sudah bahas di masa-masa yang lalu bahwa memang dia berani begini kan ada backup kuatnya. Gitu. Ingat Amerika ada di Dewan Keamanan tetap yang bisa bikin veto. Dan Amerika di sana, ada Inggris di sana, bisa bikin veto. Nah, pada saat diputuskan itu ada 5 negara Pak Bro, yang membuat rekomendasi. Nih bangsa bikin recok terus nih. Coba bawa ke dalam rapat besar, bila perlu endingnya ada di Mahkamah Internasional. Asik. Den Haag. Gitu. 5 negara ini memberikan rekomendasi. 5 negara ya. Mesir, Malaysia, New Zealand, Venezuela, Senegal. 5 negara ini membuat rekomendasi 2016 bulan Oktober. Supaya dibuatlah rapat besar yang memutuskan Israel melanggar ketentuan internasional, melanggar hak asasi, melanggar segala macam, dan dia dapat dimasukkan, dituntut di pengadilan Mahkamah Internasional karena pelanggaran HAM berat. Israel digitukan. Ini udah kesekian kali nih. 5 negara dibuat. Rapat voting.
Pasti jadi kan? Yang nolak kan tadi cuma ada 4. Dibuatlah akhirnya bulan Januari itu sebuah pertemuan yang ada di Paris. Saya nggak tahu berapa bangsa, saya lupa sekali. Tapi teman-teman bisa ketik lah. Zaman sekarang tuh data semua informasi bisa lihat, Pak Bro. Ada yang bilang gini, itu semua yang ada di Google hoax semua. Wah, kacau sudah. Jangan-jangan ini nanti dibilang acara ini hoax. Orang nggak hadir tapi ini pakai ini aja nih, digital. Virtual. Nah, dalam rapat itu akan diputuskan sudah pasti kalah itu. Dan Israel akan terpojok. Tuhan berkarya. Masih ingat perang 6 hari nggak, Pak Bro? Tank Israel cuma belasan. 10 bangsa Arab. 3 perang, 7 suplai bahan. Militer. Tanknya 400 lebih. Semuanya nggak jalan mogok. Lah kalau nggak jalan mogok, itu kan kita bisa bilang ada sesuatu kuasa besar yang bekerja. Israel cuma belasan loh. Pasti mati itu. Dia mendapat Golan, dataran tinggi Golan, mendapatkan tepi barat, dapat semua, Palestina diambil semua. Janji Tuhan itu. Janji Tuhan. Menang. Begitu lagi rapat besar saya balik lagi ya, yang Paris. Terjadi cuaca buruk, bukan bencana alam. Entah salju, entah apa saya lupa, angin ribut atau apa. Itu acara selesai. Jadi nggak diterusin. Gara-gara cuaca berubah. Dan ekstrim sekali berubah. Acara batal. Karena sempat electricity drop. Ya kan ada, mereka punya gadget atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi acara akhirnya, ini kok ada something nih, berhenti. 5 negara yang merekomendasi tadi, semua kena masalah. Termasuk Malaysia. Malaysia lihat, akhirnya sudah diambang, hari itu diambang krisis besar itu. New Zealand, paling tenang dong kondisi, udah kesana belum? New Zealand belum. Perlu bareng. Ajak meet and greet kan? Meet and greet. Christchurch. Gempa 6,7, 6,8. Lihat hasilnya. Rontok. Venezuela, Maduro. Nggak usah diomong ya. Senegal nggak usah diomong. Mesir hari itu acak-adut semua. 5 negara seketika. Begitu rekomendasi keluar. Nggak sampai 4 bulan. Lo kalau ditanya, apa kaitannya Pak? Ini fakta saya beberkan. Anda silakan mikir benang merah sendiri. Jangan semuanya saya harus ngomong. Nanti bilang, wah ini cocok logis segala macam. Saya kasih fakta, cari sendiri, tarik benang merahnya. Ini udah kejadian ini. Jadi ternyata memang ada dunia tuh bersatu. Politik demi politik. Bikin kelompok-kelompok untuk ngerempuk. Ini termasuk dari Mazmur 2 tadi. Yang sekarang dibahas hari ini adalah Israel membuat perjanjian damai dengan Uni Emirat Arab. Ini bukan MBS loh. Kalau MBS Muhammad bin Salman itu yang Arab Saudi ya. Ini yang Uni Emirat Arab. Nah, itu terjadi seperti itu. Mereka bikin perjanjian. Mantu Kushner kan orang bilang ini anti-Christ. Jangan suka nuduh orang seperti itu. Anda punya keyakinan, ngobrol sama teman dekat aja lah, jangan ngomong di ini. Forum. Setelah terjadi itu, lalu yang bagus adalah Uni Emirat Arab bersama dengan Israel bikin. Siapa yang ikut? Dia bilang, Amerika juga bilang, kalau bisa negara Arab, ayo sama-sama bikin damai kawasan ini. Bahrain pengen ikut. Saya dengar ada 3 yang siap-siap untuk on board ya Pak Bro. Libanon sudah memberikan pesan positif. Signal positif, tapi belum oke. Karena mereka saling lihat-lihatan dulu nih. Karena ingat, siapapun yang bikin perjanjian Camp David masih ingat? Mesir itu negara paling benci sama Israel. Dihantam berkali-kali. Ingat tahun 48, siapa yang pertama kali angkat telepon senjata ide untuk menghabisi? Tahun 67 siapa idenya? 73 siapa? Yom Kippur War. Itu semuanya Mesir. Mesir ini akhirnya nggak bisa mengalahkan Amerika bersama dengan Mesir Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Israel membuat perjanjian di Camp David. Karena Mesir berdamai dengan Israel bersama dengan Amerika, saya lupa presidennya, Jimmy Parker waktu itu. Jimmy Parker, Pak. Jimmy Parker. Anwar Sadat dibunuh oleh tentaranya sendiri. Karena peristiwa itu. Nah, jadi bersatu semua melawan yang diurapinya. Kejadian berkali-kali. Jadi negara Arab sekarang lihat-lihat nih. Jangan sampai dia bikin perjanjian, rakyatnya marah.
kelar semuanya. Apa karena mereka sebenarnya udah gini, Pak? Sudah mencoba berulang-ulang kali ternyata gagal. Akhirnya ya udah deh, kayaknya memang kita salah dan akhirnya kita berjanjian damai aja deh. Gitu. Atau gimana, Pak? Memang kalau kita lihat negara-negara yang berjanji damai dengan Israel kan negara-negara yang cenderung kalau kita bilang moderat. Ya. Arab Saudi sekarang moderat sekali loh. Betul. Negara pertama yang memberikan kewarganegaraan kepada robot Sofia. Iya. Dan MBS itu kan sekarang sudah membuat sebuah perubahan besar-besaran atas Arab Saudi. Gitu. Dan kita juga mengerti bahwa negara Arab penghasil minyak ini kan bukan negara perang. Iya. Oh, duitnya banyak kok. Mereka punya cadangan. Kalau ada yang macam-macam kayak Irak waktu itu, maka datanglah Amerika untuk menggunakan cadangan uang itu untuk menghantam negara-negara ini. Yang Balelo itu lah. Kalau nggak salah Pak Bro pernah cerita bahwa ada satu rekening yang akhirnya uangnya bisa dipakai itu. Betul. Jadi mereka taruh di rekening uang itu di rekening. Jadi nanti kalau mau perang pakai dana itu. Kayak uang preman gitu, Pak. Betul. Karena kalau perang Amerika harus bayar sendiri. Jebol PBN-nya. Sekarang pun dalam kondisi habis-habisan seperti ini. Utangnya paling tinggi, Pak Bro. Utang paling tinggi. Nah, dari sini kita bisa mengerti peristiwa ini terjadi. Oke. Libanon, Bahrain yang paling kelihatannya paling pengen tuh. Kalau Arab Saudi masih lihat-lihatan. Tapi kalau sudah bersatu, semua berkumpul. Untuk apa sih bersatu? Melawan Iran. Iran. Karena Iran ini kan tanda kutip musuh bersama. Karena dia punya nuklir. Betul. Yang notabene bisa langsung ke Tel Aviv. Iran berani begini, pertama dia punya minyak. Kedua, dia banyak sekali memusuhi negara-negara Timur Tengah. Tapi ada Rusia di belakangnya. Boleh tahan dulu Pak Bro. Kemarin kalau nggak salah terjadi gesekan Rusia dengan Amerika ya Pak Bro? Ya. Karena Amerika menjagai kilang minyak siapa, terus akhirnya mobilnya ditabrak. Ya. Jadi tentu saja peristiwa itu peristiwa riak-riak kecil. Oke. Tidak pernah ada brand negara yang berani membuat masalah langsung. Kenapa? Ini kalau ribut begini, saling ribut, APBN-nya juga berantakan semuanya. Jadi China, apakah Amerika akan fight dengan China langsung? Head to head, face to face? Enggak. Pakai tangannya Korea Utara. Pinjem. Apakah Rusia akan hajar Amerika head to head? Tidak. Pakai tangan Iran. Iya. Selalu. Nah, ini Anda bisa baca semua situasinya. Nah, dari kisah ini kita bisa tahu ke depan itu Alkitab sudah bahas. Negara tuh punya pengelompokan demi pengelompokan demi pengelompokan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan kita bisa tahu, oh ini kongsinya sama ini. Ini kongsi bakal sama ini. Kayak sekarang tiba-tiba Rusia sama Iran bisa berkongsi. Dulu perang Irak-Iran. Kalau kita lihat, Rusia di balik Irak loh. Betul, Iran betul. dengan Amerika. Kok bisa berubah? Berubah mah bisa aja saya bilang. Tapi Alkitab yang sudah cerita. Nah ke depan ini saya lihat, ternyata Alkitab ini sudah cerita mengenai kerajaan atau pemerintahan negara yang bagaimana membuat sebuah pengelompokan. Dan Alkitab menyebutnya sebagai binatang-binatang. Wah, ya itu. Jadi Pancasila ini sampai binatang. Itu kisahnya. Ini binatang nih kan kalau nggak salah Yeskiel 38 gitu Pak Bro. Daniel juga ada. Daniel ada. Jadi kalau kita lihat, coba sejarah mengatakan bahwa Daniel itu dikatakan, jadi kita Daniel seru nih ya, kita buka Daniel ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda nggak perlu buka, nonton saja. Daniel 7. Daniel ini uniknya matanya tuh bisa melihat peristiwa-peristiwa yang ada di waktu akhir. Kalau saya bilang akhir bukan cuma peristiwa di mana setelah masa Daniel, tapi juga sampai ke akhir. Dia berkata dalam Daniel 7. Dikatakan, ayat 2. Saya akan hitung berapa kali ada kata berbeda di sini. Berbeda. Kata berbeda. Berkata Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak dari keempat angin dari langit, mata angin ya. Utara, selatan, timur, barat, mengguncang laut besar. Laut besar itu laut Mediterania, laut tengah. Oke. Laut tengah itu kan utaranya adalah Turki, barat lautnya Yunani, Israel ada di timur, kan gitu, laut tengah itu. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ayat 4. Yang pertama rupanya seperti singa, punya sayap burung raja wali. Sayapnya tercabut, ia tak dari tanah,
tegak pada dua kakinya, diberikan hati manusia. Pertama singa dengan sayap Raja Wali. Singa kan sudah kuat banget tuh Pak Bro. Tambah sayap Raja Wali. Kurang saya hebat apa coba? Unbeatable. Tapi tiba-tiba tegak di tanah seperti manusia. Yang kedua, tampak binatang lain yang kedua, rupa seperti beruang, berdiri pada sisi yang sebelah, miring gini, dan dia makan 3 tulang rusuk, tulang iga nih. Jadi ingat iga sapi nih, Pak Bro. Lapar Pak Bro. Lapar nanti jangan kemana-mana, makan di sini. Makan di sini ya, menu pilih sendiri. Ini lapar nih, rib. Dalam mulutnya ada giginya dan dikatakan makan daging banyak-banyak, artinya apa? Konsumsi habis. Ini kerajaan ini menghabiskan semuanya. 3 digigit sama dia. Tidak bersisa. 3 kerajaan dihabiskan, tinggal tulang sama dia. Yang berikutnya dikatakan tampak binatang lain, rupa seperti macan tutul, 4 sayap burung pada punggungnya, dan berkepala 4, punya kekuasaan. Gitu ya. Terus yang ketujuh, malam itu kamu melihat binatang keempat yang menakutkan, mendahsyatkan, sangat kuat, gigi besar dari besi, lahap meremukan, sisa diinjak dengan kakinya. Ia ingat kata berbeda lagi? Berbeda. Iya, itu berbeda. Bagus sekali. Dan diteruskan dikatakan dengan yang terdahulu dan bertanduk 10. Jangan lupa nih. Terus kita kembali dulu sebentar ke Daniel yang 7, tapi ayat yang ke-17. 17, oke. Binatang besar yang 4 ekor itu 4 raja muncul dari bumi. Jadi binatang itu melambangkan apa? Represent raja. Tapi bukan cuma raja. Lihat ayat ke-23. 23, oke. Binatang yang keempat ialah kerajaan. Jadi kata binatang di Alkitab itu bicara bukan cuma mengenai raja atau presiden atau PM kalau penguasa pemerintahan, tapi juga bicara mengenai kerajaan. Nah, loh. Tadi Mazmur 2 tuh kan ngomong raja dan pembesar. Pembesar. Berarti ini kumpulannya bukan cuma orang loh. Ini grup besar. Makanya dari kenapa saya bilang mengenai antikristos, antikristi. Iya. Nah, jadi kalau ini di sini. Jadi saya tuh seneng dengan gaya sinetron. Ini dulu cerita endingnya baru ngumpul. Nah, ini buat para wisdomer juga harus tahu. Karena Pak Arun kadang suka cerita. Subscribe. Kalau nggak subscribe berat. Jadi tolong dilihat. Jadi apa statementnya Pak Aruna, kadang ke kiri, ke kanan. Ini sebenarnya puzzle-puzzle yang juga kita harus belajar. Kenapa sih begini? Supaya otak kita tuh nggak, kalau cuma kasih makan ini, lurus terus, ya lempeng-lempeng aja. Dan kita tidak menjadi lebih pintar, Pak. Tidak ngulik gitu ya. Kalau puzzle kita ngulik. Iya, supaya hidup Anda tuh sibuk ngulik. Daripada sibuk stres ngadepin order nggak datang-datang. Terus kan, ayat 19. Aku yang mendapat penjelasan yang keempat, yang berbeda. Dari segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, gigi besi, kuku tembaga, mempertemukan dengan sisanya, dan 10 tanduk yang ada pada kepalanya, tanduk yang lain. Kata yang berbeda, totalnya ada 178 kali. Yang lain, yang berbeda, lain berbeda. Pak Bro, ini di yang ke-19, gigi besi dan kuku tembaga. Jenis berbeda dong, Pak. Nah, bukan binatang yang biasa. Yang pertama itu kan singa itu Nebukadnezar. Ya. Setelah itu dia dikalahkan oleh siapa? Media Persia. Media Persia itu menggigit 3 tulang rusuk. Siapa digigit? Pertama adalah Mesir, kedua Mesir, Asyur, Babylon. 3 digigit. Itu beruangnya geser ke sana. Ingat media Persia. Lebih jago yang Persia. Cekoslovakia, 2 negara toh. Media dan Persia, media yang kalah, Persia muncul. Geser. Yang terakhir adalah dikatakan adanya kepala citahnya 4. Udah larinya cepet pakai sayap Raja Wali. Cepet minta ampun. Siapa itu? Alexander the Great, Macedonia, Yunani. Nah, binatang singa, Raja Wali, citah, beruang, itu kan binatang natural. Mamalia. Betul. Natural. Di kebun binatang ada makanannya pun natural, semuanya natural. Tapi ingat, yang keempat ini dikatakan giginya besi, kuku tembaga. Ini bukan natural. Bukan. Ini mesin. Itu. Saya kaget tadi waktu gigi besi dan kuku tembaga. Kerajaan. Dan ingat, ini nggak satu loh. Kepala, tanduk, segala macam. Jadi orang seringkali bingung. Ini dikaitkan sama Wahyu 13. Wahyu 13. Ayat 1 dan ayat 11 ada nabi palsu. Nanti ada yang namanya Wahyu 17.
Itu kalau Anda lihat binatangnya, dikatakan bahwa ini binatangnya 1, tanduknya 10, tapi kepalanya 1. Beda sama yang di Wahyu loh. Ya. Coba dibaca baik-baik. Ayat 20, 10 tanduk di kepalanya. Tapi nggak pernah dibilang di sini ada kepalanya. 7, nggak ada. Iya, 10 tanduk yang ada pada... Yang di kitab Wahyu kan beda. Iya. Kepalanya 7, 1 kena luka. Beda dong. Nah, orang sering samakan semua. Oh, ini pokoknya antikris lah gampang. Terlalu cepat dan terlalu mudah. Sangat sumir kalau kita baru bicara seperti itu. Terlalu dangkal ya Pak Bro? Dangkal tapi marah lagi sama saya. Oh iya, maaf. Sumir. Keren. Rumah saya. Oke. Nah, dari sini ketahuan bahwa ke depan itu situasinya adalah mesin, AI, artificial intelligence. Sanggup meremukkan, artinya apa? Dengan teknologi-teknologi, meremukkan, menindas, itu artinya apa? Tidak ada eksistensi yang bisa hidup selain mereka. Diremukkan. Jadi kalau tidak pakai eksistensi ini, selesai itu. Pola pemerintahan selesai. Remuk loh. Artinya dia bukan negara Pak Bro, kalau gini maksudnya. Atau tadi kan kita ngomong Kristo. Agak repot. Pertanyaannya adalah, kembali saya cerita lagi, Amerika itu apa? Korporasi, negara, atau community? Oh, komunitas ya. Sekarang gereja banyak pakai nama community. Semuanya. Bukan church ya, community. Lebih keren ya. Sama aja. Sama aja. Koinonia, sama saja. Nah, jadi ini bisa sebuah bentuk. Makanya kenapa sih waktu keluar dari 13 koloni keluar, itu membentuk sebuah wadah, komunitas. Yang negara itu sebagai sebuah tampilan fisik untuk bermasyarakat. Tapi kan negara ada karena ada sebuah kesepakatan. Founding Fathers waktu itu. Sama. Jadi kalau ditanya entity lah, entitas. Apakah negara entitas? Ya. Pak Bro entitas, saya juga entitas. Rumah tangga entitas. Kalau kita bilang yang namanya Pancasila, satu hal, entitas itu. Sesuatu. Ya kalau dalam dunia ekonomi, perusahaan namanya. Kita sebutnya entitas, bukan perusahaan. Ini. Jadi terakhir nanti yang akan berkuasa adalah sebuah bentuk entitas yang menggunakan high-tech dan tidak normal binatangnya. Makanya nggak bisa dikalahkan dengan mudah. Dia meremukkan segala hal. Dia berkuasa penuh. Ini yang disebut dengan nama konteks teknologi yang akan dipakai. Correct me if I'm wrong, Pak Bro. Ya. Apakah ini berbicara tentang one world government, sesuatu tadi teknologi, akhirnya orang kan Pak Bro bilang sekarang dengan sakit penyakit, dengan vaksin segala macam. Apakah ini menjadi bagian itu yang akhirnya orang nggak bisa kemana-mana? Tadi Pak Bro kan semua sudah nggak bisa bergerak kemana. Ada intinya begini. Garis kasarnya dulu ya. Semua diremukkan dan hanya bisa dibereskan tanda kutip kalau ngikut binatang ini. Nanggapnya. Karena kalau masih berdiri nih gelasnya, Anda masih bisa pakai. Tapi kalau saya bilang gini, ini gelas saya pecahkan, hanya Anda bisa pakai gelas ini kalau saya memperbaiki. Berarti Anda akan depend. Tergantung sekali. Makanya bahaya dalam kekristenan adalah Anda tuh depend sama apa hari ini. Jadi kalau Anda sudah ngeliat, ini penyakit, takut, orang takut tuh orang depend. Depend tuh bergantung. Akhirnya berkata, kalau engkau tahu kebenaran, the truth will set you free. Kebenaran membebaskan engkau. Kalau kita takut, makanya kenapa? Apa sih yang sebar? Fear, afraid, ketakutan demi ketakutan. Propaganda ketakutan. Dan saya tahu di beberapa tempat ini sudah mulai dibahas di medsos. Ramai. Saya terbuka saja. Jadi artinya gini, puji nama Tuhan ada orang menyuarakan lebih cepat. Ingat waktu ada 10 darah. Lagi tidur tuh. Akhirnya berkata, ada orang berseru-seru. Mempelai datang. Mempelai. Yang ngomong bukan mempelai loh. Ada orang berseru. Saya berdoa bahwa saya, Pak Bro, dan teman-teman yang sedang menyuarakan ini. Akhir zaman. Jangan fokus pada akhir zamannya, fokus pada Tuhan Yesusnya. Orang banyak bilang gini, ngapain sih bahas antikris? Itu kan kecil. Ya, demonologi dibahas dalam konteks akhir zaman. Itu sebagai sebuah bagian pelajaran. Fokus utamanya, Tuhan Yesus, amanat agung yang harus selesai. Kita membahas ini, belajar ini, supaya tahu kondisinya. Tapi
fokusnya tidak pada itu, tetap pada kembali ke Kristus dan kita menjadi umat yang berbuah, membawa amanat agung Tuhan Yesus. Betul. Makanya ini harus kasih garis bawah. Ya. Karena kadang-kadang banyak orang berkata nih, yang dibahas ini lagi nggak penting bahas begituan. Nah loh, kita sedang bahas ini sebagai sebuah melengkapkan informasi. Yeah. Utamanya adalah pertobatan, jiwa-jiwa akan diselamatkan. Ya. Dan apa yang Pak Bro sharingkan dengan teman-teman itu saling melengkapi ya Pak? Melengkapi. Berarti ke depan, depend itu bahaya. Saya tahu bahwa vaksin akan dibuat, tapi kita nggak boleh depend sama vaksin loh. Anda pakai teknologi, Anda pakai aja, jangan depend. Kalau Anda sudah depend pada keuangan, digoncang keuangan, Anda pasti akan menggantungkan tangan Anda pada sesuatu atau seseorang. Dan saya beritahu, manusia itu nggak bisa menggantung dengan cepat pada apa nggak kelihatan. Aku dasarnya pakai iman. Ya oke. Kita akan cenderung lebih cepat mencari yang terlihat. Dan yang terlihat ini sepertinya indah semua. Itulah binatang yang akan meremukkan giginya besi, kukunya tembaga. Ini mesin. Serem. Nah, tapi Tuhan nggak berhenti Daniel ini. Iya. Ada lagi nabi lain yang Tuhan bangkitkan untuk bicara ini. Jadi gini, binatang tuh bisa bicara mengenai raja, tindakannya di banyak tempat. Ada yang bisa mengubah waktu dan hukum segala macam. Tapi ada yang Tuhan juga bicara mengenai politik dunia. Nah, ini yang tadi Pak Bro sebut Yehezkiel 38. Itu bicara mengenai grouping. Grup-grup yang dibentuk di dunia untuk menjadi satu kesatuan. Untuk melawan yang diurapi. Representasinya adalah Israel hari ini. Dan anak Tuhan hari ini. Iya. Jadi Yehezkiel 38. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 6 September 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Aruna Wiryo Lukito dengan tema God Choose Me, How Do I Know? Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Beast Rest Part 2 pada hari Rabu 8 September 2020 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini Anda dapat memberi persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat! Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini.
Demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Pada yang sudah diberkati sama-sama katakan, Amin.